Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau salat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana sesungguhnya Daud memberikan warisan yang berharga kepada Salomo. Nah kira-kira apa warisannya? Dan sesungguhnya warisan yang berharga yang Daud berikan di dalam bagian ini bukanlah warisan seperti yang digambarkan oleh dunia. Tetapi mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu warisan yang berharga. Mari kita sama-sama membuka dan memperhatikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan lakukanlah dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Teman-teman, inilah yang menjadi warisan dari Daud. Daud tidak menyerahkan hartanya. Daud tidak menyerahkan kepemilikannya, tetapi di dalam bagian ini Daud menyerahkan imannya kepada Salomo. Dan di dalam bagian ini teman-teman, mari kita sama-sama lihat bahwa di situ ayat yang kedua, di situ Daud berkata bahwa dia sudah tiba waktunya, bahwa dia akan menempuh segala jalan yang fana, dalam artian dia sudah menyadari kehidupannya akan segera berakhir. Nah teman-teman, bukan hanya Daud di dalam waktu itu, tetapi setiap kita, mari kita ingat bahwa satu hari nanti hidup kita akan berakhir. Cuman kita nggak tahu kapan. Apakah nanti umur 50, 60, 70, 80, atau 100 mungkin teman-teman. Tapi satu hal, Tuhan berpesan bahwa mari kita lihat hidup kita ini fana dan kita butuh Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini fana dan kita butuh Tuhan, makanya dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di situ digambarkan bagaimana sesungguhnya di situ Daud mengajak Salomo untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup seturut dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Sesungguhnya ini adalah iman yang sedang diwariskan oleh Daud kepada Salomo. Dan sesungguhnya teman-teman, bukankah pemimpin-pemimpin kita, orang tua kita, bahkan pemimpin-pemimpin gereja kita juga mewariskan iman ini. Dan mari kita juga mau berlaku setia seperti Daud yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan nanti kelak anak-anak cucu kita bisa menerima warisan iman yang kita sendiri telah lakukan, yang kita sendiri wariskan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita dan lewat keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom teman-teman. Melalui saat teduh tadi, kita kembali diingatkan bahwa kita sudah menerima warisan yang sangat berharga, yaitu iman kita. Dalam kita hidup di dunia ini, kita perlu tahu bahwa dunia adalah fana dan kita perlu Tuhan. Sehingga kita perlu menghidupi dunia ini seturut dengan perintah Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Supaya apa? Supaya kita juga dapat mewariskan iman kita kepada keluarga kita, teman kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup saat teduh pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas saat teduh hari ini. Kami dapat kembali diingatkan bahwa kami sudah mewarisi hal yang sangat berharga, yaitu iman kami. Kami juga sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada mempersembahkan hidup kami kepadamu saja. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami.
Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap aktivitas kami, setiap langkah dalam hidup kami. Kami dapat melakukannya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Dan besok jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Untuk link meetingnya akan di-share lewat grup WA ataupun grup lain. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan, bisa langsung DM aja Instagram Youth GKI Kanaan dan temukan jawaban dari pergumulan kalian di podcast Spotify Youth GKI Kanaan. Have a blessed day, God bless you.